Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita belajar melalui video pembelajaran di YouTube. Gue harap kalian tetap bisa semangat untuk memahami pembelajaran pada hari ini ya. Topik kita pada hari ini, kalau di pertemuan sebelumnya sudah membahas mengenai usaha, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai energi. Jadi, disiapkan catatannya dan Ibu harap kalian tetap bisa fokus untuk pembelajaran pada hari ini. Dan bagi ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang dibingungkan, WA Ibu atau tanya di kolom komentar ya. Oke, energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Yang dimana usaha dan energi ini saling berhubungan. Kenapa usaha dan energi saling berhubungan? Karena untuk melakukan usaha kita memerlukan energi. Bentuk-bentuk energi ada beberapa, namun yang akan dibahas pada video kali ini hanya energi potensial, energi kinetik, dan gabungan antara keduanya, yakni energi mekanik. Oke, kita bahas dari energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang timbul akibat kedudukan atau posisi suatu benda. Misalnya, di sini ada buah kelapa yang terletak di atas pohonnya. Energi potensial dibagi menjadi dua, energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Dan yang dibahas pada video kali ini adalah energi potensial gravitasi dengan persamaan EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP ini merupakan energi potensial satuannya joule, M ini massa dengan satuan kilogram, G-nya gravitasi atau percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H ini sebagai ketinggian atau kedudukan benda dari titik acuannya. Oke, selanjutnya energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya. Jadi, misalnya di sini ada mobil yang sedang bergerak. Jika kecepatan mobil ini semakin besar, maka semakin besar pula energi kinetiknya. Persamaan dari energi kinetik yakni 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Dengan Eka ini energi kinetik satuannya joule, M ini massa dengan satuan kilogram, dan V kecepatan benda dengan satuan meter per second. Oke, selanjutnya energi mekanik. Energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya, yang terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Jadi, energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial, sama dengan setengah mv kuadrat ditambah m dikali g dikali h. Jadi, kalian sudah tahu ya apa itu usaha dan energi dalam fisika. Oke, selanjutnya yakni mengenai hubungan usaha dengan energi potensial. Usaha atau W sama dengan delta EP atau sama dengan EPA dikurang EPB. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, persamaan dari energi potensial adalah M dikali G dikali H. Jadi, W sama dengan M dikali G dikali HA dikurang HB, yang dimana WAB ini atau usaha ini adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda dari A ke B. Selanjutnya, hubungan usaha dengan energi kinetik, di mana usaha sama dengan perubahan atau delta energi kinetik, yang sama dengan EK2 dikurang EK1. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, persamaan dari EK adalah setengah MV kuadrat. Jadi,
W sama dengan 1/2 atau setengah dikali M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Yang terakhir yang akan kita bahas yakni hukum kekekalan energi mekanik. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, jumlah energi potensial dan energi kinetik pada setiap titik adalah konstan, yang dimana EM1 sama dengan EM2. EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Kita masukkan dari persamaan yang sudah kita ketahui, yakni setengah MV1 kuadrat ditambah M dikali G dikali H1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah M dikali G dikali H2. Yang perlu kita ingat beberapa poin ini, yakni yang pertama, jika benda dilepas dengan kecepatan awal, maka V0 sama dengan 0. Dan jika benda mencapai titik tertinggi, maka Vt-nya sama dengan 0. Dan jika benda jatuh di permukaan tanah, maka H-nya sama dengan 0. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, simak contoh soal berikut ini. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah benda bermasa 2 kg berada pada ketinggian 5 meter dari permukaan tanah. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, berapakah energi potensial gravitasi pada benda tersebut? Baik, kita tulis dulu yang diketahuinya. Masanya berapa? 2 kg. H-nya 5 meter. Dan gravitasinya 10 ya. Jika diketahui gravitasinya pakai 10. Ada juga yang jika percepatan gravitasinya 9,8. Jadi ikutin aja yang ada di soalnya. Tapi jika di soalnya tidak ada jika percepatan gravitasinya, gunakan yang 10 meter per second kuadrat ya. Oke, langsung kita jawab. Pertanyaannya energi potensial gravitasi. Jadi EP persamaannya apa? Massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggiannya. 2 dikali 10 dikali 5. Berapa joule? 100 joule. Nah, dari persamaan EP sama dengan M kali G kali H, kalian bisa buat segitiga seperti ini ya. Nah, ini EP, terus massa, gravitasi, dan H. Jadi, ketika ada pertanyaan mengenai masanya berapa, berarti persamaannya jadi gimana? Persamaannya jadi EP sama dengan jika ditanyanya massa, jadi EP dibagi G dikali H. Jika ditanyanya H, berarti gimana kalau yang ditanyanya H? EP dibagi M dikali G. Jadi disesuaikan saja dengan pertanyaannya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya kan nggak ada bu rumus massa, kan nggak ada bu rumus H. Dari persamaan ini kalian bisa cari massa dan ketinggiannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya ada cerita mengenai bola nih. Sebuah bola bermasa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Hitung energi kinetik bola tersebut. Yang diketahui di sini apa aja? Bermasa 0,5 kg dengan kecepatan 10 meter per second. Pertanyaannya apa? Hitung energi kinetik dari bola tersebut. Persamaan energi kinetik yang sudah kita ketahui, setengah dikali M dikali V kuadrat. Setengah dikali
M-nya 0,5, V-nya 10. Jangan lupa pakai kuadrat, 10-nya dikuadratkan. Setengah dikali 0,5 dikali 100. 100 bagi 2 berapa? 50. Jadi 0,5 dikali 50, 25 joule. Nah, dari persamaan ini kalian juga bisa buat kayak tadi. Tadi kan Tadi kan EP sama dengan M kali G kali H. Nah, ini sekarang EK dikali apa EK? Dikali setengah dikali M V kuadrat. 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Oke. Jadi kalau misalnya ditanyanya M, bagaimana? Kalau yang ditanyanya M, berarti M sama dengan EK dibagi, di kanan kirinya M ada apa? Ada setengah dan ada V kuadrat. Karena ini pembagian pecahan, maka dibalik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Jadi 2EK sama dengan 2EK dibagi V kuadrat. Ini dibebaskan lagi ke kaliannya. Mau kalian bagi dulu V kuadratnya dibagi setengah atau dikali setengah? Nanti bisa juga 2EK, EK-nya yang dikali 2 baru dibagi V kuadrat. Dibebaskan kembali ke kalian, mau begini boleh menghitungnya, mau yang ini boleh. Selanjutnya yang V kuadrat bagaimana? Kuadrat atau mencari V. Karena ini kuadrat nanti pakai akar. Berarti EK dibagi setengah dikali M. Atau bisa juga kalian menghitung ya 2EK jadi dibagi M. Nah, ini kan masih V kuadrat nih. Kalau misalnya carinya V, berarti pakai apa? Pakai lambang akar. Akar EK dibagi setengah dikali M. Perhitungannya sama kayak tadi. Boleh setengahnya dikali M dulu, atau boleh juga EK-nya yang dikali 2. Nanti 2EK dibagi M. Ini kalau misalnya mencari V. Jadi untuk sampai tuntas perlu ada lambang akar karena V-nya berbentuk kuadrat. Oke, contoh soal yang berikutnya. Sebuah benda bermasa 3 kg dijatuhkan dari ketinggian 10 meter tanpa hambatan udara, atau hambatan udaranya diabaikan biasanya soal seperti ini. Hitunglah besar usaha yang telah dilakukan oleh gaya gravitasi ketika benda mencapai ketinggian 4 meter. Nah, ini diketahui gravitasinya 10 sama dengan percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kita lihat yang diketahui ada apa aja di sini. Benda bermasa 3 kg. Ketinggian awalnya 10 meter. Lalu yang ditanya
besar usaha ketika mencapai ketinggian 4 meter, berarti H2-nya. Dan percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyanya apa? Besar usaha yang telah dilakukan. Hubungan usaha dan energi potensial, W sama dengan perubahan energi potensial. Jangan sampai kebalik, EP1 dulu yang di depan. Energi potensial yang pertama dikurang energi potensial yang kedua atau pada ketinggian yang kedua. Energi potensial persamaannya apa? M dikali G dikali H. Jadi M dikali G buka kurung H1 dikurang H2. Ketinggian awal dikurang ketinggian akhirnya. Masanya berapa? 3 dikali G-nya 10, gravitasinya 10. Selanjutnya H1-nya berapa? 10. H2-nya 4. 10 dikurang 4 berapa? 6. 3 dikali 10, 30. 30 dikali 6, 180 Joule. Baik, contoh soal yang berikutnya. Sebuah kereta mainan listrik dengan massa 2 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 3 meter per second. Setelah menempuh lintasan lurus, kecepatannya meningkat menjadi 7 meter per second. Hitung usaha total yang telah dilakukan pada kereta mainan tersebut. Di sini masanya berapa yang diketahui? 2 kg. Mula-mula bergerak dengan kecepatan 3 meter per second. Setelah menempuh lintasan lurus, kecepatannya meningkat menjadi 7 meter per second. Hitung usaha. Yang ditanya berarti usaha yang dilakukan pada kereta mainan tersebut. Seperti yang kita ketahui, usaha dan energi kinetik mempunyai hubungan dengan perubahan energi kinetik. EK2 dikurang EK1, energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Persamaan dari energi kinetik setengah mv kuadrat ya. Berarti di sini setengah dikali m dikali v2 kuadrat atau kecepatan akhirnya dikuadratkan dikurang v1 kuadrat. Oke, kita masukkan masanya berapa? 2 bagi 2 tinggal 1. 7 dari mana 7? V2-nya. V2-nya 7 meter per second dikuadratkan berapa? 49. Dikurang V1-nya dikuadratkan. V1-nya berapa? 3 meter per second. Jadi 9. 49 dikurang 9 sama dengan 40. 1 dikali 40 sama dengan 40 Joule. Nah, dari hubungan usaha dengan energi kinetik ataupun energi potensial, bisa saja beberapa soal nantinya akan ditanyanya V2-nya berapa, ditanyanya V1-nya berapa. Nanti tinggal perputaran rumusnya. Bagaimana? Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga yang kalian dapatkan pada hari ini bermanfaat ke depannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.